Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Tekanan Darah Hamil Ibu. Dengan saya sendiri, Nurmutia Humaira Rahab, dengan NPM 2408 1080 144. Saya Naisila Putri Madani dengan NPM 2408 1080 140. Saya Najwa Putri Akila dengan NPM 2408 10 80 10053. Dan saya Syifa Unisa dengan NPM 2408 1080 10004. Alasan kami memilih dataset ini adalah karena kesehatan ibu hamil merupakan salah satu isu penting dalam kesehatan masyarakat. Komplikasi seperti tekanan darah tinggi dapat berdampak pada ibu maupun bayi. Jadi, dengan melakukan analisis ini, kami ingin mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan tekanan darah ibu hamil, sehingga bisa membantu memberikan insight untuk pencegahan dini. Dataset yang kami gunakan adalah Maternal Health Risk Dataset dari Kaggle yang berisi 1014 data ibu hamil. Dataset ini memiliki 6 variabel numerik dan satu variabel kategorik, yaitu yang pertama ada umur ibu dalam tahun, yang kedua ada tekanan darah sistolik, yang ketiga ada tekanan darah diastolik, dan yang keempat ada kadar gula darah, yang kelima ada suhu tubuh, yang keenam ada detak jantung, dan yang terakhir ada tingkat risiko kesehatan yang terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum, dataset ini menggambarkan kondisi kesehatan ibu hamil dan memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tekanan darah. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap data ibu hamil memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Dari total 1014 data, kami menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% dan diperoleh 286 sampel yang kami gunakan dalam analisis. Untuk alur analisisnya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, menarik sampel acak menggunakan RStudio. Yang kedua, melakukan visualisasi data awal. Yang ketiga, melakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran kondisi ibu hamil. Yang keempat, melakukan analisis inferensial, termasuk membangun model regresi. Dan yang kelima, melakukan interpretasi hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, kami mendapatkan berbagai temuan menarik mengenai kondisi kesehatan ibu hamil. Selanjutnya, pada bagian statistik deskriptif, kami melihat bagaimana kondisi ibu hamil berdasarkan tingkat risikonya. Dari hasil analisis, sebagian besar ibu hamil berada pada kategori risiko rendah, kemudian risiko sedang, dan hanya sebagian kecil yang berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil pada dataset ini memiliki kondisi kesehatan yang cukup stabil. Namun, kelompok risiko sedang dan tinggi tetap memerlukan perhatian karena mereka menunjukkan gejala atau faktor kesehatan tertentu yang lebih berisiko. Kami juga melihat rata-rata tekanan darah berdasarkan kategori risiko. Hasilnya, ibu hamil dengan risiko tinggi memiliki tekanan darah sistolik yang paling tinggi, diikuti oleh risiko sedang dan rendah. Ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko memiliki hubungan dengan nilai tekanan darah. Temuan deskriptif ini menjadi dasar kami untuk melanjutkan analisis yang lebih mendalam melalui regresi. Selanjutnya, kami melakukan analisis regresi linear untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap tekanan darah ibu hamil. Dan model regresi yang kami peroleh yaitu Y sama dengan 326,268 ditambah 0,3231 X1 atau variabel umur, 1,7696 X2 atau variabel gula darah, dan dikurang 2,4209 X3 atau peubah suhu tubuh. Lalu, maksud dari model tersebut adalah setiap kenaikan 1 tahun, ibu hamil meningkatkan tekanan darah ibu hamil sekitar 0,32 mmHg. Dan peubah gula darah merupakan faktor yang paling dominan di antara peubah lain. Setiap kenaikan 1 mol gula darah akan meningkatkan tekanan darah ibu hamil sebesar 1,77 mmHg. Dan suhu tubuh itu memiliki pengaruh negatif nih terhadap tekanan darah, yaitu setiap kenaikan 1 Fahrenheit suhu tubuh, maka tekanan darah ibu hamil akan berkurang sebanyak 2,42 mmHg. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa gula darah dan umur berperan besar, sementara suhu tubuh akan menurunkan tekanan darah.
Setelah kita melihat nih pengaruh melalui regresi, kami juga menghitung korelasi untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel numerik terhadap tekanan darah. Hasil korelasi menunjukkan bahwa peubah gula darah itu berhubungan sebesar 0,44 dengan tekanan darah, yang menunjukkan hubungan positif sedang. Hasil korelasi ini juga sejalan dengan koefisien regresi yang sebelumnya kami peroleh. Dan artinya, semakin tinggi gula darah, maka tekanan darah ibu hamil itu cenderung meningkat. Selanjutnya, kami menggunakan analisis ovarians untuk melihat apakah rata-rata tekanan darah ibu hamil berbeda signifikan antar kategori ibu dengan resiko rendah, ibu dengan resiko sedang, dan ibu dengan resiko tinggi. Hasil analisis ovarians menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan antara tiga tingkat risiko tersebut. Secara khusus, ibu hamil dengan risiko tinggi memiliki tekanan darah yang jauh lebih tinggi dibandingkan risiko sedang maupun rendah. Temuan ini mendukung grafik deskriptif yang telah ditampilkan sebelumnya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tekanan darah ibu hamil dipengaruhi oleh usia, kadar gula, dan suhu tubuh. Semakin terjaga pola hidup dan kesehatan sejak dini, semakin kecil pula risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu untuk rutin memeriksa tekanan darah dan gula darah agar kehamilan tetap sehat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.